Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih udah mengganggu teman-teman yang seharusnya untuk waktu beristirahat, tapi malah diganggu untuk ngobrol bareng. Baik, kita akan mulai ya. Setiap orang bisa berkarya walaupun dia adalah seorang tenaga kerja wanita. Ide-ide tulisan ataupun ide-ide untuk kegiatan itu bisa berasal dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Tulisan ataupun kegiatan kita bisa jadi penyemangat dalam menghilangkan kejenuhan. Lalu, bagaimana supaya kejenuhan bisa menghasilkan sebuah hal yang positif. Nah, ini yang perlu kita belajar bareng-bareng dan kita sharing. Di sini sudah ada dengan kakak Julia. Beliau adalah pekerja migran yang ada di Hong Kong yang telah pun merilis dan membuat buku. Dan yang satunya lagi beliau adalah ketua SBMI Singapura, Bu Atin. Selamat malam Ibu-ibu. Selamat malam. Sehat? Selamat malam Ibu. Mau sehat? Alhamdulillah. Singapura hujan. Sehat. Singapura hari ini tak ada hujan. Di Singapura hujan, kalau di Hong Kong dingin ya. Ada hujan. Kalau di Hong Kong sekarang kalau pagi sudah ada dingin ya. Ya, oke, kita mulai sharing kita hari ini mungkin bisa dari Kak Julia dulu ya, Kak Julia. Kak Julia kan kesibukannya selain bekerja dengan kegiatan kita yang rutin tuh pasti kan nggak ada waktu yang banyak ya, Kak ya. Memotivasi bisa membuat sebuah buku. Yang saya tahu buku itu memang nggak mudah ya. Pasti penuh dengan harus punya ide, harus punya banyak penjabaran, dan harus mungkin bisa survei dulu, atau mungkin bisa apa yang kita lakukan lalu menjadi sebuah ide juga bisa jadi ya Kak ya. Terus buku yang Kakak buat itu kalau nggak salah, maaf kalau saya salah penjabaran, adalah mengenai sebuah buku tentang proses perjalanan ke Hong Kong dari kota asal ya Kak ya? Iya Ibu, benar. Mungkin bisa dijabarkan isinya lebih dalam lagi ya Kak. Silahkan Kak, makasih ya. Iya, makasih Bu Leli. Pertama sekali, Sama-sama. saya senang bergabung di sharing online ini. Jadi, saya perkenalkan dulu, saya domestic worker 3 tahun di Hong Kong. Jadi dulu sebelumnya pernah setahun di Singapura, tahun 2016. 2017 saya datang ke Hong Kong. Nah, tentang tulisan saya kemarin itu dari Hong Kong Literary Festival. Jadi itu tentang coming to my senses, yang kalau bahasa Indonesianya mungkin akhirnya kita mengerti makna dari perjalanan yang kita miliki. Jadi seperti itu. Jadi kayak kadang sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kita nggak ngerti kenapa. Jadi coming to my senses itu kayak akhirnya kita menyadari apa purpose-nya dari kejadian itu. Nah, awalnya saya menulis ini karena join dengan organisasi juga. Jadi ada charity di Hong Kong. Jadi itu dia charity-nya kayak membantu domestic workers, dan memang fokusnya itu buat orang-orang Indonesia. Jadi didirikan oleh orang bapak yang berkewarganegaraan UK, dan dia kayak melihat bahwa banyak domestic workers terutama dari Indonesia yang mungkin kurang akan edukasi mungkin, dan kurang pemahaman akan hak-hak kita sebagai domestic workers, dan juga kurang memahami bagaimana menghadapi kalau suatu masalah terjadi gitu. Jadi itu kayak sekolah, jadi dia punya macam-macam program, ada dari bahasa Inggris, menjahit, bahasa Arab, dan
tata rias. Jadi benar-benar membantu. Dan saya bersyukur buat Hong Kong karena pemerintah Hong Kong juga begitu mensupport kalau ada organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mengedukasi domestic workers. Nah, disitulah awalnya guru saya di sana memberitahukan bahwasanya kita ada kesempatan untuk menulis buat Hong Kong. Jadi siapapun boleh berkontribusi. Dan ya, of course kayak Ibu Leli bilang tadi, nggak mudah ya. Saya juga di awal takut. Tapi saya bersyukur buat guru-gurunya, mereka support. Jadi bahkan editornya itu orang British dengan rela membantu saya mulai dari proses editing. Tapi ya benar, pertama sekali itu memang dari ide. Ide itu bisa berupa apa aja. Bisa pengalaman pribadi, bisa hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita, atau mungkin sesuatu yang mungkin kita ingin sekali mencetuskan satu gagasan, tapi yang pastinya untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, di buku ini saya menulis karena saya bingung idenya. Oh, oke, dia bilang cari dari kisah hidup kamu juga boleh gitu. Jadi saya saya mungkin mau tulis tentang perjalanan saya ke Hong Kong gitu. Nah, isi buku itu menyuarakan mungkin sebagian besar tentang keadaan domestic workers. Dan di buku ini memang saya mengangkat tentang Hong Kong karena itu dari Hong Kong gitu. Jadi proses bagaimana domestic worker itu dari negara asal melakukan proses harus ke PT. Di sana kita diajarkan atau dibimbing bagaimana apa yang harus kita lakukan nanti di negara tempatan. Jadi buku saya itu menuliskan prosesnya dari negara asal dan juga latar belakang para PMI yang kebanyakan latar belakangnya itu sampai harus bekerja ke luar negeri ya pasti karena situasi finansial. Di mana kebanyakan dari kita itu mungkin ibu tunggal ya, banyak juga yang gadis, mereka pergi ke luar negeri. Tapi satu yang pasti memang karena masalah keuangan, di mana di negara kita mungkin saat menjadi pembantu itu gaji kita rendah banget. Nah, pada saat kita bekerja di lain negara, kemungkinan gajinya itu bisa 3, 5, 8 kali lipat. Jadi itu juga yang menjadi faktor kebanyakan domestic workers memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, juga buku itu menceritakan tentang bagaimana keadaan di negara tempatan, situasinya nggak selalu sama. Sebahagian mungkin beruntung mendapatkan majikan yang baik dan pengertian, tapi sebagian lagi mungkin kurang beruntung, di mana mereka mengalami mungkin kelebihan jam kerja, tidur hingga larut, dan situasi di rumah majikan yang mungkin mereka nggak dapat fasilitas yang layak, atau mungkin juga makanan yang nggak cukup, dan ya bahkan ada yang mungkin lebih buruk, mungkin mengalami abuse ya, kayak pensiksaan gitu. Nah, buku ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya seorang domestic workers itu sebelum mereka diberangkatkan, begitu penting untuk mengedukasi mereka. Jadi mereka mendapatkan informasi yang cukup, bagaimana harus bekerja, bagaimana menghadapi situasi saat mereka memiliki masalah dengan employer. Jadi ya kita memang membutuhkan orang-orang atau kayak mungkin saya rasa ini kayak sharing online ini bagus sekali. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang mungkin mengedukasi atau memberikan informasi yang cukup buat domestic workers. Jadi itu Ibu idenya. Kan mengikuti jejak seperti Mbak Eni Kusuma yang beliau mantan PMI Hong Kong juga yang sekarang sudah menjadi penulis ya. Banyak sekali buku-buku yang beliau tulis. Dan juga dari teman-teman kita yang ada di Malaysia, di Taiwan pun seperti itu, sama banyak sekali yang menuangkan ide-idenya ataupun apa yang dialami sehari-hari itu dituangkan dalam buku dan akhirnya menjadikan sebuah buku. Dan kalau boleh tahu nih, fase pertama untuk membuat buku itu apa gitu yang memotivasi sehingga kayaknya saya pengen buat buku aja.
Padahal kan kalau yang mau ringan-ringan bisa aja tuh ya mungkin dari bidang-bidang yang lainnya yang sering kita lihat gitu loh. Kenapa tertarik dengan buku, dengan menulis? Maaf Ibu, pertama saya mau bilang hai Kak Santi, kayaknya pernah kenal kemarin. Santi, oh iya ini dan Santi, ini komandan kita yang paling galak katanya. Oke. Hormat semuanya. Halo. Oh di sini juga ada Bu Ayu, Ketua PSHK, beliau juga tim kami di tim Alpha PMI. Salam Halo Bu kenal Ayu, Ibu selamat Ayu. malam, Komandan Sandan. Dan belum Vio juga, Vio gelap-gelapan. Halo Vio, selamat malam Vio. Selamat malam Mbak Leili, Mbak Julia. Selamat malam. Kak Julia. Iya Ibu, makasih. Jadi motivasinya itu karena waktu dari PT di Jakarta, saya kan berangkat bersama beberapa teman yang lainnya. Nah, salah satu teman saya ini kehidupan situasi pekerjaannya kurang beruntung. Jadi dia itu merawat seorang kungkung yang total lumpuh, di mana berat badan kungkungnya itu 2 kali berat badannya ibu tersebut. Dan juga dia nggak punya kamar pribadi. Jadi dia diharuskan tidur di ruang tamu, di dekat tempat tidurnya kungkung tersebut. Dan juga 2 kali sehari dia harus bawa kungkung itu ke kamar mandi, di mana untuk pupuk kungkung itu nggak bisa. Jadi dia harus melakukan dengan tangannya untuk memasukkan sesuatu ke tempat pembuangannya kungkung tersebut. Nah, setiap hari Minggu kalau libur tuh dia cerita suka nangis. Itu saya merasa kasihan ya, aduh apa yang saya bisa perbuat gitu. Nah, itulah pada saat saya dikasih kesempatan untuk menulis, dan mereka berkata boleh dari pengalaman pribadi atau hal yang kamu pernah lihat di sekitar kamu. Waktu guru saya kayak mendorong saya untuk menulis, di situ saya oke, ini menjadi satu alasan atau motivasi mengapa saya ingin menulis, karena guru saya bilang dengan menulis kita bisa menyuarakan apa yang mungkin kita nggak pernah berani suarakan di depan pabrik, dan dengan menulis suara kita atau ide kita mungkin bisa didengar oleh orang-orang lain yang mungkin kalau kita bicara sebagai helper, orang lain mungkin nggak bisa dengar. Nah, jadi itu motivasi saya, makanya saya memilih untuk menulis. Dengan menulis, kita bisa menyuarakan apa yang mungkin bisa kita perbuat untuk memperbaiki keadaan. Bukan hanya untuk kita, tapi mungkin untuk teman-teman kita yang kurang beruntung. Ya, sangat luar biasa sekali ya Mbak Kak Julia ya. Berarti memang menjadi TKI atau PMI bukanlah sebuah cita-cita. Namun karena kita juga pahami bahwa di Indonesia sendiri memang bukannya tidak ada yang dikerjakan, ada banyak. Tapi mungkin bagi kita sendiri ya lebih mungkin ke luar negeri karena selain diiming-imingi gaji yang tinggi, namun juga ya mungkin ada kelebihannya masing-masing ya. Karena setiap individu pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda ya, tidak sama. Berikutnya mungkin kita bisa sharing nih dengan Bu Atin, Ketua SBMI Singapura. Kalau saya ngelihat nih di Facebooknya, page-nya itu, aduh keren-keren banget itu hasil tas-tasnya. Tuh benar-benar luar biasa sekali nih Ibu. Padahal sibuk ngurusin advokasi, tapi kok masih sempet-sempetnya bikin seperti itu ya. Jadi kan kita ingin belajar nih bagaimana memanage waktu antara bekerja dan juga membuat sesuatu yang menghasilkan. Ya, kita bisa bilang tambahan, tapi ini lebih kepada bahwa benar-benar kreatif gitu loh. Mungkin bisa sharing Bu Atin supaya kita bisa membagi waktu dan kenapa lebih tertarik kepada bidang-bidang seperti bikin tas dan sebagainya itu bagaimana ceritanya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak wabarakatuh. Leli sudah diundang Sama-sama. dalam sharing ngobrol santai bersama teman-teman di Hong Kong. Salam kenal. Saya Bu Atin dari SBMI Singapura. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Saya di Singapura baru 27 tahun ini. Keren. Baru 7. Saya pikir hari, Bu. Aku tuh pengen bikin buku separuh usiaku di luar negeri gitu ya, aturan itu. Nah, itu kebetulan Buset, kan keren di sebelahnya ada penulisnya, Bu. Udah nggak susah ini, Bu. Susah lagi ya, oke. Jadi pengen separuh usiaku di luar negeri gitu ya. Jadi saya termotivasi dengan kerajinan tangan yang dari sulaman ya, dari benang wol itu dulu saya tuh berpikir ya, waktu itu nggak punya pekerjaan, intinya banyak perinya, terus saya tuh gimana ya pengen beli jarum sama benang di mana, jadi saya tuh beli selama setahun, 2013 tuh di dalam bag aja, udah pokoknya kemana-kemana saya bawa. Terus suatu ketika ingat, kalau kita dulu waktu kecil kan ada tali rapiah yang bikin rantai-rantai begitu ya. Nah, lama-lama bisa gitu lah. Sudah bisa, terus kita mengumpulkan teman-teman belajar bersama. Intinya kita mengembangkan pemberdayaan buat bekal nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia, ada pembekalan dari sini. Dan di sini teman-teman juga menghasilkan karyanya dan berbagai desain. Beliau tuh sudah pada punya hasil masing-masing lah ya. Jadi kita belajarnya kalau biasanya tiap hari Minggu kita ngumpul belajar. Jadi selama ada COVID ini kita belajarnya video call lewat Messenger. Jadi kita bisa tetap belajar bersama tiap malam. Jadi di atas jam 9 aja paling 2 jam begitu. Dan hari-hari biasa itu luar biasa. Ya. Iya, keren sekali. Kalau hari-hari biasa juga hari malam aja Mbak, hari Minggu malam aja tiap malam gitu sebelum tidur yang ngisi waktu menyempatkan sama temen paling 2 jam, ada 1 jam gitu. Terus udah gitu Aku melu. Aku ayo. melu. Ayo. Nah, sudah gitu gini, kita selalu ngadain workshop. Jadi kemarin itu ngadain workshop bulan Juli 2019 itu ngadain workshop 30 orang selama yang 1 bulan. Online itu ya, Bu ya? Workshopnya nggak dimasuk online kayaknya deh. Ini workshopnya itu sama gimana ya? Kalau saya mengadain workshop, insya Allah teman tuh nggak mengeluarkan biaya. Jadi saya carikan sponsor, sponsornya Bank BNI. Jadi semuanya waktu itu ngadain workshop yang bulan Juli tahun 2019 itu 1 bulan tiap minggu berturut-turut. Ini hebat sekali aku bilang itu. Biasanya workshop 1 hari selesai. Kita sampai sebulan. Wih, keren. 30 orang. Terus workshop lagi itu, Bu. Desember 2019 workshopnya 205 orang peserta. Tempatnya di gedung Aulia Riptaloka KBRI Singapura. Itu juga disponsori oleh Bank BNI. Jadi kita berbagi ilmu tidak hanya buat teman-teman kita pekerja aja. Jadi buat teman-teman yang berada di shelter KBR pun kita bekali untuk mengisi hari libur, hari waktu luangnya ya, yang punya mbaknya punya masalah di shelter begitu kan buat hiburan gitu loh. Alhamdulillah cepet nyantol juga, ada hasilnya juga gitu loh. Luar biasa. Nggak pengen pulang ya, Bu? Aku cita-citaku tuh selagi majikan masih mau dan masih dibikin permit, saya nggak pulang. Kalau sudah stop, you go back, kena duit permit. Jadi balik lah, saiki sih olahi. Mulai bangun Indonesia ngono lho. Insya Allah lah, ben sik nutup nih jalannya di Singapura dulu. Dan makanya ini saya sepakat tadi dengan yang Bu Atin bilang, nanti bisa dibikinin buku dengan judul Separuh Jiwaku Ada di Luar Negeri. Iya, cepetan biar aku langsung beli. Ini selagi Aku nunggu bukunya sih Mbak Julia. Oke, masa COVID-19 ini kita sudah kerjasama 2 kali. Ya kita biarpun PMI dan cuman dengan sulaman ya,
kita dikenal sangat dekat dengan pemerintah Singapura juga, dan dengan Krose Community Singapura kita kerjasama. Jadi kita waktu gencar-gencarnya COVID itu kita bikin mass extender, dibagikan ke seluruh hospital yang di Singapura, berikut teman-teman PMI juga. Dan minggu-minggu ini kita kerjasama dengan Krose Community Singapura juga membuat sal yang akan didonasikan buat adik-adik yang di Meksiko. Mungkin adik-adik di Meksiko, Eropa ya. karena musim dingin kayaknya. Eropa itu, iya. Jadi mereka kan langsung pakai sal begitu, mungkin kedinginan. Nah, kalau kegiatan teman-teman PMI di Singapura, kalau yang saya pegang kan yang kegiatannya pemberdayaan hanya Krose sama pembuatan bunga dari stocking ya. Tetapi di sini KBRI Singapura sangat mendukung kegiatan teman-teman PMI. Jadi ada sekolah rias, ada menjahit, ada sekolah kejar paket ABC yaitu paket kejar. Terus banyak di sini kegiatan-kegiatan begitu. Jadi alhamdulillah KBRI Singapura sangat mendukung kegiatan teman-teman PMI yang di sini. Jadi kita ngasih tahu ke teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di, pokoknya yang tidak ada di Indonesia, yang tidak ada di luar negeri. Mungkin sebagian berpikir bahwa kita yang sering menjadi heboh itu kan negatifnya ya. Ya. Tapi kita ingin menampilkan bahwa sebagian besar PMI kita, pekerja migran itu sangat kreatif dan inovatif dan cerdas, dan bisa meluangkan waktu libur ataupun tidak itu digunakan dengan hal-hal yang positif. Dan ini yang perlu kita sebar luaskan kepada teman-teman bahwa kita bisa kok bekerja sambil belajar. Kalau bukan diri kita yang bisa, iya, siapa lagi, kan nggak mungkin suami kita ya, yang punya suami maksudnya. Iya. Dan saya tertarik sekali dengan dengan yang ditampilkan di Facebooknya Bu Atin. Yuk sejenak kita ngelihat dulu ya, sebentar ya Bu ya, kita ngelihat. Ini saya intip-intip loh Bu nih. Oh ini, monggo. Ya, jadi saya tuh orangnya tuh sebenarnya iseng juga sih, sering ngeliatin teman-teman yang sangat kreatif dengan apapun itu gitu. Nah, sebetulnya itu juga mau menciptakan buku masakan, sudah siap, tinggal kita mau jilid aja. Belum siap semuanya deh, udah 70%. Jadi hasil masakan itu nanti dari yang pernah kita masak semuanya. Jadi dari bidang kerajinan tangan lompat ke buku kuliner. masakan itu kuliner itu sebenarnya dari 2013, jadi nggak ada yang mendorong, nggak terwujud jadinya. Sponsornya yang menyemangatin kita ini nggak ada. Ayo tak semangatin dari sini. Semangat. Kita cari yang menyemangatin aja gitu loh. Butuh semangat ya Bu ya. Ayo semangat Bu, kita ya. semangat. Di sini juga membuka sharing buat teman-teman PMI juga keluarganya. Teman-teman PMI yang punya masalah, kami buka sharing 24 jam. Dan jam itu kalau lebih, saya mau lebih. Karena sharingnya melalui WA. Dan kadang pagi-pagi gitu ya, Mak, saya mau pulang. Hah? Mau pulang? Sampai ini siapa? Dan di sini berapa? Oke, bilang, tulis kasusnya, kemauan kamu apa di WhatsApp, nanti aku pelajarin. Dan kalau malam baru kalau bisa telepon, aku telepon kadang sampai jam 2, jam 3 tuh ngurusin begitu. Terus kalau aku bilang kalau minggu ada update, minggu ketemu saya. Kebanyakan ya kangen bahasa kampung mereka, yang bahasa kapak-kapak itu banyak itu. Kangen bahasa kampung dia pengen mencurhatkan isi hatinya bagaimana, mungkin boring gitu loh. Jadi kalau nggak selesai kita di WhatsApp atau telepon, minggunya kita ketemu mbaknya. Jadi alhamdulillah dari tahun 2013 aku dari Dewi Wis itu belum pernah mengaburkan anak satu pun. KBRI tahu. Jadi selalu aku undur. Dan gimana ya? Saya juga kalau teman sharing, saya harus jangan sampai melapor ke polisi.
Itu pantang saya, Mbak. Soalnya apa? Kalau kita melapor ke polisi yang kasus aturan 1 bulan selesai, dia bisa menahun, bisa bertahun dia. Ya memang kalau parah harus lapor ya. Kalau saya nggak mau kerja, majikan galak, obat mau lapor polisi, itu pun terjadi banyak di sini. Jadi sudah lapor polisi, dia kabur di salah satu lembaga atau ke KBRI atau kemana, itu kan malah berpanjangan. Ya memang kita kalau kabur harus melapor ke polisi, tapi kan kalau kita kabur ya ke KBRI kan, mereka KBRI kan ada polisinya kan yang melaporkan. Kalau kita aja gitu berpanjangan gitu loh. Kadang kalau mendengar status sharing 24 jam, Mas Hari, Mas Ketum itu bilang, Mak tidurnya gimana, Mak kalau sakit gimana lah. Itu sudah biasa, aku bilang gitu kan. Jadi ya mungkin ya umur sudah tua, tidur 3 jam itu cukup. Nah itu yang ingin saya tanyakan juga tuh Bu, itu dengan seabrek kegiatan itu bagaimana bisa menyisihkan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga mungkin? Ya untuk keluarga, ya saya sih kalau hari Minggu, oke saya keluar setiap hari Minggu itu free ya, free khusus buat teman-teman aja. Ya emang semua kalau sehari-hariku juga biarpun sambil kerja juga handphone tuh 2 di kantong semua, dia di meja begitu, majikan sudah don't care. Jadinya gimana ya? Kalau sama keluarga saya kayak adikku begini juga SMS tuh barusan, Bayu sudah makan atau belum? Pokoknya keluarga yang selalu mengingatkan saya gitu loh. Jadi telepon ke keluarga itu tiap malam lah ada. Tiap malam pasti ngubungin keluarga. Tapi kalau buat diri sendiri itu kadang malah lupa. Mau happy itu kalau sudah bicara sama temen, sudah di tas update itu ada benang, ya udah enjoy aja begitu. Ya, jadi memang ya. Jadi kita ini kalau yang sudah biasa aktif, kita itu kadang lupa dengan diri kita sendiri ya. Pikiranku nanti kalau pulang ke Indonesia tuh kita mau buka suatu toko kecil lah ya, yang udah ada logonya SBMI Mart itu nanti kan kita mau buka suatu toko kecil begitu. Jadi seandainya di tempat saya nggak ada, nanti di tempat sana, daerah sana ada. Jadi kita tetap aja sampai Indonesia nanti nggak hilang gitu loh. Jadi kegiatan dari sini sudah tersekali. Iya, bagus sekali. Oke, sekarang kita gantian. Jadi kita tadi saya bilang kita akan melihat tentang Mbak Juliana. Sebentar, Mbak. Saya bikin video iseng, video kecil-kecilan. Ya, sebentar. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Nah, itu sekilas gambaran yang saya dapat dari Facebooknya Kak Juliana kemarin. Makasih, Ibu. Saya juga iseng aja sih karena saya juga belum terlalu banyak menemukan buku-buku tentang ini ya. Jadi saya juga ingin tahu nih, teman-teman mungkin yang udah tahu ini kalau di bahasa Indonesia ini judulnya menjadi TKI adalah bukan suatu pilihan ya. Itu sangat setuju sekali. Tapi karena juga bukan karena keterpaksaan juga, karena kita kan juga masing-masing punya, ya seperti tadi yang saya bilang, masing-masing punya alasan kenapa kita keluar negeri ya. Ini di sini juga ada Bu Ayu nih, Bu Ayu Rahayu. Mungkin ada bisa sharing sedikit tentang Bu Ayu dengan kegiatan-kegiatannya. Beliau adalah Ketua Peduli Sehat Hong Kong, sayap dari KJRI Hong Kong di bidang kesehatan. Begitu aktifnya membantu teman-teman yang ada di Hong Kong, dan saya sangat salut banget dengan sibuknya beliau tapi tetap masih bisa meluangkan waktu bersama kita. Bu Ayu mungkin bisa sharing sedikit nih. Iya, baik. Tentang kesehatan yang sekarang ini, mungkin bisa kasih tips teman-teman supaya di masa pandemi ini bisa menjaga kesehatan seperti bagaimana supaya kita tetap semangat dan sehat terutama di masa pandemi. Baik. Silakan Ibu Ayu. Ya, terima kasih ya. Ini baru latihan ya.
ngadep. Kita sama-sama belajar Bu di sini Bu, nggak ada yang pinter, nggak ada yang lebih pinter. Ya. Ya, salam kenal ya Mbak Julia, juga Ibu Atin ya yang ada di Singapura. Sebetulnya kalau saya sama Mbak Julia harusnya udah pernah ketemu beberapa kali. Cuman waktu itu, iya pernah ketemu, saya masih ingat banget. Jadi ya karena banyak orang. Waktu di TKN ya Ibu mungkin. Itu pernah, terus sepertinya kita juga pernah ketemu juga waktu itu di acara apa ya? Lupa, pokoknya wajahnya udah nggak asing lagi lah ya, wajah-wajah kita ini. Baik, sedikit aja ya mungkin yang di Singapura. Bu Atin nih hilang ya, Bu Atin. Nah mungkin nih mudah-mudahan sih yang di Singapura nanti juga ada satu organisasi atau komunitas ya yang yang betul-betul membantu teman-teman pekerja migran Indonesia yang keliling atau mungkin bisa menjadi jembatannya teman-teman kita gitu. Kalau yang di Hong Kong nih, yang dari tim Alpha semua udah ini ya, udah banyak yang tahu ya. Mungkin bisa nitip juga nih ke Mbak Julia ya, karena kalau nggak kenal katanya tadi nggak sayang ya. Jadi saya mengajak Mbak Julia mungkin kan sering nih ya teman-temannya banyak ya berkumpul di komunitas satu dan lain. Mungkin saya bisa nitip pesan untuk teman-teman semua nih jangan ragu, jangan takut untuk melakukan deteksi dini karena selama ini hari ini aja saya udah nemu 3 ini tadi kasus baru. Yang satu sampai majikannya telepon. Jadi kadang teman-teman itu sudah ada keluhan, tapi mereka nggak tahu ya harus kemana dan harus bagaimana. Seperti minggu kemarin saya tuh menyisir dari area Chong Kwan O jalan sampai tembus ke Hang Hau. Dan di situ kami menemukan beberapa kasus ya. Jadi mulai yang dari payudara maupun yang tentang masalah kewanitaan, serviks ya. Jadi ada juga nih satu yang saya temukan di Chong Kwan O. Dia ini 1 tahun. Ini salah satu contoh aja ya. 1 tahun itu haid. Jadi dia itu nggak tahu ya, seperti hampir nggak pernah bersih gitu. Jadi yang ini yang harus dicari apa penyebabnya gitu. Karena dia saya tanya pulangnya kapan terakhir. Memang biasanya siklus haid itu di usia-usia menjelang menopause kan memang sudah mulai rancu ya, acak gitu ya. Jadi kalau kemarin itu dia 5 tahun yang lalu waktu pulang itu suntik dan ternyata setelah itu pendarahan ya. 1 tahun terakhir ini pendarahan terus. Nah itu juga yang membuat kami kadang sulit membantu kalau teman-teman sendiri udah kayak putus asa dan tidak pernah mencoba. Karena jujur sebetulnya teman-teman itu kan saya nggak tahu persis ya, atau teman-teman yang nggak mau memulai membangun komunikasi dengan majikan yang baik, atau memang majikan yang memang susah untuk diajak ini ya. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi kemarin saya harus ngajarin. Nah, sekarang kamu nunggu finish, artinya berarti ini kan masalah itu jadi bisa menjadi tambah parah gitu loh. Jadi kemarin harus diajari, harus dituntun. Jadi bagaimana membangun komunikasi dengan majikan gitu loh. Saya tanya jadi kan masih ada majikan ya, majikannya muda. Jadi saya pikir kalau majikannya masih muda gampang ya untuk menyampaikan ya, sharing ke majikan seperti itu. Jadi akhir-akhir ini juga kasus yang kena kanker payudara juga boleh dibilang banyak ya, atau meningkat karena mungkin jumlah atau frekuensi kita mengadakan seminar atau pendaftaran sering, dan kita juga barengi dengan sosialisasi keliling ya. Jadi kita menjemput bola, nyari orang ke lapangan. Kalau cuma di media sosial saya pikir kurang banget gitu loh. Jadi yang dilakukan Peduli Sehat Hong Kong harus diimbangi dengan keliling. Memang masih banyak ya Mbak Julia ya, masih banyak saat kita turun ke lapangan itu
seperti sambutan yang kurang enak gitu ya, masem ya, muka masem. Jadi padahal ya kita datang pakai seragam ya, memang kita datang pakai seragam komunitas itu. Jadi kami pun di antara kami juga tahu ya, misalkan saya melarang, kalau udah waktunya makan biasanya kita break. Jadi kalau misalkan di lapangan atau di taman ada yang lagi makan, jangan diganggu, biar mereka makan, kita ke sana dulu baru balik. Tapi ya itulah ya, yang kami temui masih banyak sakit kok digolei. Nah seperti itu. Saya nggak ada apa-apa kok, saya fine-fine saja hari ini. Jadi itu makanya saya juga memohon ya ke teman-teman yang sudah kenal Peduli Sehat Hongkong untuk saling ya menjadi penyambung lidah kami, karena terdorong kalau kita melihat teman sakit itu aja udah gini, apalagi kalau melihat ya gambar peti ada namanya teman kita ini ya. Jadi intinya sebetulnya Peduli Sehat Hongkong itu hadir jadi jembatannya teman-teman, karena satu, teman-teman yang pertama nggak tahu harus bagaimana, kemana. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Ya, jujur loh, ini teman-teman bahasa Kantonis atau Inggris yang di Hong Kong pun kan juga nggak ini ya. Kalau di rumah disuruh beli apa-apa udah bisa kerja, tapi giliran booking aja ke klinik atau ke rumah sakit nggak nyambung. Yang ketiga, ini kebanyakan takut diterminate. Kalau dia ikut deteksi dini, kalau sakit nanti saya takut diterminate. Nah ini, untuk itulah kami hadir. Jadi saat sosialisasi kita pun harus ngimbangin juga dengan menyampaikan hukum ketenaga kerjaan di Hong Kong gitu loh. Jadi kalau misalnya, jadi kalau sakit itu nggak usah takut, nggak boleh diterminate. Bagaimana dengan operasi gitu? Itu juga teman-teman banyak yang nggak paham. Jadi nanti kalau sakit operasi masuk rumah sakit itu tentu biayanya sangat mahal. Nah ini loh, jadi Peduli Sehat Hongkong tentu nggak bisa ya gerak sendiri. Jadi kita mesti bergandengan dengan teman-teman yang kemarin kita sama IOC ya. Jadi imbang gitu ya. Jadi imbang. Jadi itu yang saya titipkan. Mudah-mudahan ya Bu Atin yang di Singapura bagaimana nih untuk kasus-kasus sakit, apakah banyak nih yang di Singapura? Banyak orang. Halo Bu Atin. Iya, halo. Iya. Bu Ayu tolong diulangi. Tadi diulang tuh Pak Bu Ayu, tadi apa Bu? Pasti kayaknya sih waktunya ngopi nih. Nah, jadi gini Bu Atin, gimana nih untuk yang di Singapura sendiri, kondisi pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura, apa banyak juga ditemukan BMI yang sakit ya? Karena kan kalau di Hong Kong 2 bulan yang kemarin itu 2 orang ya yang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Terus juga ada beberapa yang juga kena kanker seperti itu. Bagaimana Bu Atin kondisi kalau di Singapura, apa ada satu komunitas yang ini, satu komunitas atau apakah ada organisasi yang menjadi jembatannya teman-teman untuk memperoleh misalkan info-info kesehatan, tapi tidak hanya sekedar info, tapi juga memberikan solusi seperti itu dan pendampingan begitu Bu. Teman-teman, ada teman yang sakit kemarin di Singapura juga, Mbak siapa yang dipulangkan ke Sragen itu, dia kedua matanya juga nggak bisa ngelihat, terus dia sudah dirawat di rumah sakit, juga sudah diurus sama salah satu organisasi yang mendapatkan infonya, udah dipulangkan ke Indonesia. Terus kemarin juga SBMI menangani kasus yang teman PMI sakitnya itu sakit operasi kanker payudara, kena operasi, terus udah operasi itu sepulang operasi masih disuruh kerja seperti biasa. Terus saya tanya maunya apa, saya bilang aku masih mau kerja. Oke, kalau masih mau kerja, kerjanya pelan-pelan, kalau sakit ya bilang sakit, kalau mau pulang bilang pulang, kan?
Terus saya juga konsultasi Bapak yang ada yang tugas ya, yang pemerintah di Singapura. Saya bilang ya kalau bisa selagi sakit jangan pulang, karena kalau operasi payudara ini kan kalau sampai pulang ke Indonesia biaya juga aduhai kan. Nah, kalau di Singapura kan bisa kepotong dengan asuransi. Kalau asuransi kita nggak bisa mencukupi, bisa pakai asuransi majikan. Dan seandainya nggak menyukupin, biasanya teman-teman di sini juga mengumpulkan donasi. Donasi, oh iya. Jadi kalau yang sakit begitu, kebanyakan teman-teman tuh yang dengar organisasi mana dulu gitu biasanya ya udah ada ya. Mereka langsung mengurus, derek pulang ke kampung. Kemarin kayak Mbak yang orang Sragen itu sampai matanya nggak bisa ngelihat dua-duanya, tapi sudah dipulangkan ke Indonesia. Berarti sejauh ini tidak ada ya yang organisasi yang digandeng oleh salah satu klinik atau ini yang keliling yang mengajak teman-teman sekaligus membantu secara aktif untuk melakukan deteksi dini seperti itu. Karena kalau di Hong Kong ini saya ini digandeng oleh Hong Kong Breast Cancer Foundation. Ya, oleh Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi khusus untuk teman-teman yang usianya di atas 40 tahun, kita mendapatkan USG mamogram gratis. Tapi kalau yang di bawah 40 tahun, nanti ada keluhan, saya raba dulu. Karena anggota Peduli Sehat Hong Kong juga jadi ambasador dari Hong Kong Breast Cancer Foundation. Jadi kami udah diizinkan untuk perabaan seperti itu. Jadi mungkin ini juga pengalaman nih ibu-ibu semua kan di grup ada bapak nggak ya? Ada ya? Ada. Tapi, satu tamunya ini Pak Ketum LA itu bapak bukan ibu-ibu. Tapi bapaknya kan punya istri kan, selamat datang. Jadi kalau di Singapura kita yang dapat laporan ya Bu ya, yang dapat info ya kita yang menangani, kita yang bantu mengurusnya gitu loh. Iya. Kalau SBMI dapat laporan, darahnya sakit ya udah kita langsung menghubungkan di rumah sakit mana, intinya kita langsung tanggung jawab, intinya membantu mengurus dan menghubungkan langsung ke KBRI begitu biasanya. Mudah-mudahan ya Bu Atin nanti di Singapura juga ada seperti di Hong Kong ya. Iya, jangan menunggu teman-teman punya keluhan. Jangan menunggu teman-teman sakit. Jadi kita lakukan deteksi dini. Karena apa? Kebanyakan teman-teman, terutama kanker payudara ya, itu banyak juga yang di gejala awal dia tidak ngeh. Terus juga barusan juga ada juga yang kena kanker serviks ya, untuk teman kita yang ada di Hong Kong sekarang sedang menjalani radioterapi juga kemoterapi. Jadi mudah-mudahan itu kesadaran yang harus diberikan ke teman-teman, misalkan jangan gonta-ganti pasangan, juga tentang kebersihan. Bagaimana kita kayaknya sepele ya, cebok yang benar itu harus diterapkan, apalagi untuk kita ini ya kalau libur menggunakan tisu umum tisu yang ada di toilet itu sebisa mungkin sih harusnya dihindari. Kalau kita libur ya kalau nggak sempat cebok ya pakai tisu. Kalau PMI yang di Singapura tuh setiap 6 bulan sekali ada medical dari MOM Bu. Setiap 6 bulan sekali kita ada medical dari MOM ya, ketat. Setiap 6 bulan sekali. Bagus. Iya. Bagus. Pemerintah. Jadi nggak ada soalnya. Oh, nggak ada. Kita semua di sini pemegang work permit. Jadi setiap 6 bulan sekali datang surat dari MOM kita medical. MOM ya Bu ya? Ya MOM yang membikinkan kita work permit. Itu government Singapura yang mengurusin pekerja-pekerja baik worker baik PMI kayak kita. Ya itu mungkin semua kita ada tambahan dari Kak Juli, tanggapan dari Ibu Ayu mungkin atau gimana? Silahkan. Tadi sepertinya ingin menanggapi, ingin bertanya atau bagaimana? Silakan. Kita di sini kita nyantai aja Kak Juli, jangan tegang-tegang. Saya tegang malah. Ayo. Ini sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat malam kepada Pak Wikan. Terima kasih sudah gabung Pak Wikan. Malam Mbak. Pasti kecapean naik gunung. Silakan Kak Julia. Iya Ibu, makasih. Jadi mau nanggapin yang Ibu Ayu Rahayu ya tadi.
Ya. Ibu Ayu Rahayu ya. Ya Ibu, makasih. Jadi, nah ini yang pentingnya kayak Ibu bilang tadi, jangan ragu untuk melakukan deteksi dini. Nah, itu ya seperti yang saya tuliskan dalam buku saya juga. Jadi, terkadang gini, terkadang fasilitas sudah ada, tapi orangnya yang nggak mengambil tindakan untuk mengecek dirinya sendiri, ya kan? Jadi, itulah sebabnya ini bagus sekali sharing online seperti ini. Jadi bisa membantu kita nge-share informasi kan kepada orang-orang lain yang mungkin mudah-mudahan mereka nonton, dan juga keluarga di Indonesia. Jadi nggak semuanya kayak ngejudge atau underestimate tentang keadaan helper, ya kan? Karena kita termasuk beruntung di Hong Kong, banyak kita difasilitasi pemerintah. Nah ini kayak Ibu Ayu Rahayu ini bagus sekali, Peduli Sehat Hong Kong. Saya berharap ya nanti saya akan share di wall saya, dan mudah-mudahan banyak teman-teman lain yang mulai juga membuka diri atau mulai juga belajar memahami bahwasannya kita nggak hanya harus nuntut segala sesuatunya tersedia. Kita juga harus tahu bahwa kita juga harus melakukan tindakan, ya kan? Karena better early than too late. Jadi kalau udah telat memang ya pasti udah nggak bisa tertolong lagi. Jadi kalau mereka mau dengan kesadaran untuk datang memeriksakan dirinya kayak reguler, kayak Ibu Atin, itu bagus sekali. Per 6 bulan itu wajib dari MOM. Ya dari MOM dari 6 bulan. Ya, itu sebenarnya mungkin para domestic workers harus paham bahwasanya kesehatan mereka itu penting. Cari uang memang penting, tapi kalau kamu sakit dan akhirnya meninggal, uangnya kemana coba? Jadi harus pakai hikmat juga. Nah, kalau kita menghasilkan uang, yang terpenting kita juga sehat. Jadi kita bisa menikmati hasil kerja keras kita tersebut. Nah, itu per 6 bulan sebenarnya udah bagus sekali. Jadi kayak reguler. Ya, regular check up itu penting. Jadi bisa terdeteksi lebih awal penyakitnya. Nah, ini yang dari sini saya dapat itu pelajarannya tentang publikasi. Nah, ini penting mempublikasikan informasi-informasi ini kepada domestic workers secara umum supaya mereka juga paham. Oh iya ya, kesehatan saya itu penting gitu. Kita nggak bisa nuntut orang lain. Peduli Sehat udah bagus sekali mengadakan cek, apalagi breast cancer. Nah, tapi mana orang-orangnya gitu. Jadi kan penting mereka itu juga yang harus punya kesadaran untuk datang dan memeriksakan diri. Nah, terus itu bagus yang Ibu Atin tadi bilang, komunikasi itu penting terhadap employer. Oke, satu konflik mungkin terjadi. Kita nggak bisa langsung dikit-dikit lari ke polisi, benar. Pertama sekali, coba konsultasi. Nah, itulah gunanya ada organisasi-organisasi yang membantu. Jadi, coba share pertama-tama ya kan, minta kayak masukan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan kemudian coba diskusikan dengan majikan. Nah, itu step selanjutnya yaitu mediasi. Kalau ada pengertian dari mereka, bagus. Tapi kalau nggak ada pengertian, nah di situ organisasi mungkin akan menindaklanjuti. Baru kita lihat, oke, apa step selanjutnya? Apakah perlu ke polisi atau nggak perlu gitu. Jadi memang betul, jangan sikit-sikit juga ke polisi. Kan yang nanti yang masalah mereka juga. Jadi istilahnya susah udah urusan polisi. Lama kan, waktu terbuang kan artinya nggak kerja, nggak punya gaji, kan gitu. Jadi ya memang pemahaman itu penting sekali. Kurang informasi itu memang benar-benar vital. Jadi ya ini saya berharap sharing online ini sekali seminggu ada. Dan mudah-mudahan seminggu, malah kita menghabiskan waktunya hampir seminggu 4 kali nih. Wah, luar biasa. Malah bagus, jadi sering malah bagus. Iya, jadi sebenarnya kita ini tujuan sharing online ini adalah untuk teman-teman kita memberi wadah pada teman-teman kita yang mempunyai prestasi, yang mempunyai kegiatan di mana kita mungkin kebanyakan dari teman-teman kan nggak punya waktu atau mungkin nggak ada waktu untuk buka HP cari info tentang ya salah satunya tentang mungkin kegiatan
menari, kegiatan kesehatan ataupun kegiatan kuliner dan kerajinan tangan dan sebagainya. Jadi kami berharap adanya sharing online ini adalah wadah di mana kita bisa saling sharing online, sharing ilmu itu semakin kita banyak sharing, kita semakin pintar, kita juga semakin menambah wawasan, juga kita semakin menambah relasi, ya syukur-syukur jodoh ya Kak ya. Amin. Amin. Nah, cari jadi kesempatan. kami berharap bahwa Cari- teman-teman kalau ingin sharing apapun Mentang-mentang silahkan bisa jomblo. menghubungi Komandan Santi atau Bu Ayu atau bisa ke Bu Nani atau ke saya, silahkan. Kita sediakan waktu kita tentunya di malam hari karena kita bekerja ya. Jadi kita mempunyai waktu itu jam 9 ya. Kita baru bisa free, kita Kalau bisa misalnya ngobrol bareng. Jadi misalnya silakan teman-teman punya topik Komandan yang mungkin ingin ingin bertanya. Enggak, saya cuma ingin tahu kalau ada teman-teman yang punya cerita inspirasi yang mungkin bisa mengedukasi juga ke teman-teman lain, silahkan hubungi saya untuk di sharing online ya. Karena yang punya aplikasi Zoom itu no si jomblo no Laili. Jadi kita pinjem. Ini lagi di online dan jangan oyok-oyokan. Pak Ketum, tak demo nanti Pak Ketum LA ini. Ya, Pinjem keren rumah sekali ini medianya ya Ibu Laili. Saya Ya. makasih ya. Jadi kita Baru butuh Terima kasih sekali, terima kasih. kita butuh terima kasih. support. Mungkin Mbak Ya. Yulia banyak teman yang bisa diajak ngobrol santai. Kita nggak harus formal. Bisa pakai baju tidur. Kemarin pakai baju tidur. Kadang bisa sambil masak, nggak masalah. Karena kita memang PMI di sini. Ya, Jadi jadi kita nggak ingin usah betul jaga sekali. apa adanya. Nggak usah Image. jaga image. Wah, gue harus dandan yang cantik. Harus Ini pakai. tumben Komandan Santi kok kelihatan Waras, Dan waras, iya dia waras. itu maka enggak, tumben malam ini kok kelihatan rupanya kayak gitu loh. Nah ini Jadi dia karena Baju tidurnya gue pupuk. butuh dimotivasi dia itu berarti Bu. Jadi dia muncul tuh auranya. iya, jadi semakin kita banyak sharing, semakin kita banyak teman-teman semakin banyak wawasan juga, dan kita juga di sini juga bukan untuk mengajari atau diajari atau bagaimana, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing ilmu, karena ilmu itu kalau disimpan itu nanti akan basi, bau, dan tidak berfungsi dan tidak berguna gitu loh. Dan di sini ada Pak Wikan, jadi saya juga ingin dengar nih komentar dari Pak Wikan mengenai ya tadi yang sudah disampaikan Kak Juli, Bu Atin, atau mungkin Bu Ayu. Silakan Pak Wikan. Ya, terima kasih. Ini Selamat teman-teman malam teman-teman kita semua. Pak, ini ya teman-teman kita yang di Singapura dan Hong Kong Pak. Ya, selamat malam semua saudaraku. Tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi hanya bahwa teman-teman yang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ini, menurut pendapat saya sangat luar biasa. Bisa mengerti tentang hak-haknya dan sadar juga kewajiban-kewajibannya. Sehingga saya berharap hal-hal seperti ini terus dikembangkan sehingga bisa menginspirasi banyak orang, karena di dalam negeri banyak orang yang hanya menuntut hak-haknya tanpa pernah merasa punya kewajiban. Nah, itu yang sebenarnya acara-acara seperti ini makanya sangat-sangat baik. Makanya saya secara pribadi sangat concern sekali, sehingga paling tidak secara pribadi saya bisa menimba pengalaman dan dari teman-teman. Terima kasih, Mbak. Itu aja yang saya sampaikan. Tetap lanjutkan dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan yang sudah selalu support kami, kegiatan yang baik, kegiatan besar maupun kecil seperti ini, dan kami juga berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya yang selalu, padahal kalau kita ngadain acara itu selalu dadakan ya, tanpa direncana, tapi alhamdulillah teman-teman puji syukur selalu siap. Dan terima kasih sekali. Apakah masih ada yang perlu di-sharingkan atau mungkin ada yang ingin sharing tentang apa? Silahkan.
Kalau boleh saya tanya dengan Kak Juli ya. Kak Juli kan kesibukannya Kak Juli saat ini apa ya Kak Juli? Selain untuk menulis dan bekerja. Kegiatannya. Iya. Jadi ya, saya kalau di Indonesia itu kemarin saya itu agent asuransi. Jadi udah punya license sendiri juga. Jadi nah terkadang saya masih juga mengajak teman-teman saya yang pentingnya kadang melakukan saving. Jadi memang nggak harus asuransi. Terkadang ada yang memang ikut asuransi. Pentingnya itu buat apa ya? Kayak itu bisa membantu nantinya kalau mereka misalnya ada sakit, jadi biayanya nggak terkejut gitu. Tapi karena di Indonesia itu udah ada BPJS ya, jadi mungkin kalau tentang kesehatan kita udah bisa sedikit lega. Nah, tapi di balik itu saving tetap perlu, karena ini saya mengedukasi teman-teman kayak saving itu perlu, kenapa? Karena gini, terkadang kita ada kejadian nggak terduga, kayak mungkin ada saudara yang sakit atau ada biaya tiba-tiba. Nah, saat kita kayak punya gaji tuh, tiap bulannya itu awal bulan ada gaji kita belanja shopping, akhir bulan habis. Nah, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, akhirnya ngutang. Nah, itu terkadang kita saya mau ajak kayak teman-teman untuk memahami. Kayak kata Pak Wikan Selur tadi juga itu, kita nggak bisa hanya menuntut, tapi juga kita tahu kita punya kewajiban. Jadi kayak, nah kita tahu pada saat ada kebutuhan mendadak nanti kita nggak punya saving, akhirnya ngutang. Nah saat kita sadar, oh oke ya, setiap gajian pertama-tama letakkan saving dulu. Mungkin berapapun nominalnya ya, yang terpenting ada sesuatu. Kita pisahkan, nah sisanya itu baru untuk biaya-biaya, dan sisanya biaya-biaya wajib bulanan baru untuk shopping. Jadi jangan shopping dulu, sisanya baru biaya, terus akhirnya utang, kurang gitu, minus. Nah, itu sih saya kegiatan yang lain juga itu Ibu, karena kan tahu ya kalau kita kerja kan nggak begitu banyak-banyak waktu juga, cuma hari Minggu. Tapi saya memang walaupun satu hari Minggu itu saya benar-benar manfaatkan kali. Jadi kayak semalam itu Minggu kita ada German Festival. Jadi saya ikut ke situ. Kebetulan bulan 3 kemarin saya ke Jerman karena majikan kan orang Jerman. Jadi saya bersyukur nih. Kayak kata Ibu Leli Putri tadi, kita memang cuma orang bilangnya TKW, kata orang di Indo ya. TKW katanya. Pemahamannya itu waduh babu gitu. Tapi lihat saya, babu loh. Tapi saya udah ke Eropa gitu. Jadi title kita itu nggak menentukan siapa kita. Apapun pekerjaan kita, kita bisa menjadi satu pribadi. Itu tergantung attitude kita juga. Mau nggak belajar, mau nggak mengedukasi diri kita, mau nggak menambahi pengetahuan kita. Karena semuanya itu untuk keuntungan kita sendiri. Dan mudah-mudahan bisa membantu orang lain juga. Jadi ya teman-teman di Indonesia, amin. Teman-teman di Indonesia itu, jadi saya ibu tunggal, saya punya 3 anak. Dulu waktu meninggalkan si kecil pertama sekali itu baru berumur 2 tahun. 2 tahun. Sekarang berapa, Kak? 7 Medan tahun. Ya, Kak ya? Iya, Ibu. Horas, Bah. Makasih. Makasih, Ibu. Nah, waktu pertama berangkat itu, tahu ya kita maaf, bukan kita melabel, tapi memang kan kebanyakan orang di Indonesia itu gampang sekali ngejudge. Tanpa tahu alasan kita itu apa, tanpa tahu beban kita itu apa. Jadi katanya gini, beduh, anaknya masih kecil ditinggalin, ada nggak ya otaknya jadi orang tua gitu. Kadang sedih ya dengarnya. Tapi ya balik lagi, kita nggak bisa stop gara-gara penghakiman orang. Kita harus maju karena ini hidup kita. Kita tahu apa yang perlu untuk kita tahu apa yang penting untuk kita. Jadi ya tetap semangat. Kalau sepanjang apapun yang kita lakukan itu positif dan untuk kebaikan hidup, ya lakukan aja. Jadi ya, itu Ibu mungkin yang... Iya, itu sebagai orang tua single memang sangat berat ya, apalagi meninggalkan seorang putra dan putri. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelumnya kita jangan menjudge dulu apapun yang dilakukan teman-teman kita. Karena ya seperti tadi saya bilang bahwa
semua punya alasan kenapa kita ke luar negeri, tapi bukan cita-cita kita juga ya Bu Julia ya. Bu Atins, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk atau mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, atau teman-teman yang ada di Facebook mungkin akan ada pertanyaan Ada Mbak kepada Bu Warni, Julia, halo. atau ke Ibu Atin, Ada atau Bu ke Pak Warni Wikan. itu. Silakan yang ingin bertanya, silakan di Bu komen ya. Warni, Aku nyimak Bu dulu. Warni, apakah ada pertanyaan, Pak? Saya boleh Aku sedikit Ini saja. ada Mbak Wiwit. ya. Oh silakan Pak Wikan. Jadi begini Mbak, ini mungkin agak tidak relevan dengan apa yang dibahas, tetapi ini jujur dari hati nurani saya. Saya sering sekali berdebat dengan Mbak Santi, bukan berdebat ya, menyampaikan bahwa kadang-kadang teman-teman yang kerja di luar negeri itu justru tidak menghargai dirinya sendiri. Ketika Iya, betul, betul, Pak. disampaikan itu Betul, Pak. Tidak Betul, Pak, betul. Tidak menghargai Betul, diri Pak. sendiri, contohnya seperti apa, Pak? Ya, Mungkin gini. bisa Tapi dicontohkan sebagian. Ya, begini. Jadi kadang-kadang di waktu itu lagi mbabu, lagi ini itu kan kasar sekali sebenarnya. Betul, betul. Itu Pak, betul. Menurut pendapat saya, teman-teman yang kerja di luar negeri ini adalah orang yang luar biasa. Orang yang sangat luar biasa karena sangat sadar bahwa negara belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga berani mengambil risiko bekerja jauh dari keluarga. Itu luar biasa. Salah satu contoh yang saya ingat sekali Mbak, tahun 97 ya. Tahun 97 itu di koran Kompas itu tajuk rencana. Ya, tajuk rencana tahun 97. Saya bulannya lupa kalau salah bulan Mei tahun 97 itu bahwa di Kabupaten Blitar itu setiap bulan itu dana yang masuk dari warganya yang kerja di luar negeri itu 24,8 miliar. Padahal PAD secara keseluruhan itu hanya 100, kalau nggak salah 123 miliar gitu loh. Jadi kadang-kadang ya tolonglah menghargai dirinya sendiri, jangan mbabu. Itu besar sekali itu. Wah, hebat. 23 tahun masih ingat Bapak. Iya. Itu kasar sekali karena teman-teman ini saya anggap luar biasa gitu loh. Karena sumbangsihnya terhadap negara itu luar biasa. Kalau nggak salah 10% dari penerimaan negara itu dari teman-teman kita yang kerja saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri. Terima kasih, hanya itu aja Mbak. Saya sampaikan. Luar biasa Baik, Bapak Wikan ini, terima pengamat. Betul ya, berarti menjadi tenaga kerja Indonesia atau PMI barangkali bukanlah cita-cita dari semua pahlawan, namun mencari peruntungan ke negeri seberang, banyak faktor yang memaksa kita untuk meninggalkan kampung halaman kita, suami kita, anak kita, bahkan ibu kita, bapak ibu kita, dan kemudian kita mencari peruntungan ke negeri orang. Jomblo. Jadi jomblo semua di sini. Saya lagi serius, tapi kalian bikin saya ketawa. Jadi intinya apapun yang orang awam opinikan terhadap kita itu, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat juga memang seperti itu. Jadi dengan adanya sharing online ini mungkin akan sedikit menambah wawasan atau pengetahuan bagi teman-teman yang di luar sana. Ternyata pekerja migran itu selain cerewet, kreatif, suka main Facebook, tapi juga bisa berkarya, betul nggak? Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi ya seperti yang Bapak Wikan dan Ibu Juliet tadi bilang, jadi semakin kita banyak sharing yang tentang positif itu mungkin akan menambah wawasan untuk teman-teman kita, terutama saya juga dan teman-teman kita yang tidak di dalam organisasi. Jadi saya bilang bahwa kita jangan menyalahkan juga teman-teman yang orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa itu loh begini, itu begitu ya, karena ya itu apa yang mereka lihat. Jadi ayo kita sama-sama
melihatkan apa yang ada di dalam diri kita, jelek enggaknya itu apa ya? Itu kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang ya syukur-syukur kalau dia cerdas, pintar dan sebagainya itu malah alhamdulillah. Jadi nama pekerjaan migran kita semakin lebih baik lagi. Dan kami juga berharap adanya sharing online ini bisa menambah segalanya, menambah teman terutama karena kita sedang mencari teman-teman yang ya seperti dan Santi bilang yang pinter-pinter, bukan hanya yang pinter-pinter tapi yang berani. Kayak aku tuh sebenarnya nekat loh Pak Ibu, nekat. Aku tuh apa sih nggak ada apa-apanya tapi saya kok sepertinya di luar sana kok kalau ngomongin kita kok begitu banget. Jadi kayaknya saya itu pengen berontak. Jadi bagaimana supaya teman-teman kita di luar sana itu berpikiran bahwa ternyata pekerja migran itu ya seperti kita ini, maksudnya ada positifnya, ada nilai positifnya gitu. Dari Ibu Atin sendiri, bagaimana Bu? Ini sudah lumayan malam ini. Kita Ada pertanyaan dari Mbak Pio kayaknya itu ya. Oh, iya, ini dari Mbak Pio. Silakan dijawab, Ibu. Oke. Mbak Pio, untuk teman-teman yang di Singapura, kalau mau belajar sulaman, belajarnya free. Kebetulan saya ada teman-teman yang belajar yang sudah bisa ngajarin juga. Jadi tetap dalam pantauan saya. Jadi teman-teman yang di Singapura kalau mau belajar crochet atau sulaman dan bikin bunga dari stocking, silakan beli bahannya dan nanti belajar bersama. Jadi kalau yang free bahan dari kami itu yang workshop. Jadi kalau belajar biasa tiap minggu itu mbaknya beli benang sama jarum, nanti kami mengajari dari basic sampai bisa. Silakan bergabung sama kami, nomor handphonenya udah aku share di grup chat tadi. Mbak Atin. Ya. Kenapa Oke, tidak Mbak Atin. Misalnya gini, anak teman-teman yang mau belajar itu kalau suruh beli bahannya sendiri mungkin nggak tahu tempatnya di mana lah ya. Kenapa Mbak Atin nggak menyediakan saja nanti pesertanya mengganti biaya pembelian bahan gitu? Jadi kalau di Hongkong biasanya begitu. Biasanya kalau teman-teman itu juga kalau mau gabung belajar itu juga nanya ke tim kami. Jadi belinya di sana. Jadi kebanyakan sudah tahu gitu. Jadi kalau mbaknya ada yang chat bilang, "Ma, aku belikan bahannya," ya kita membelikan. Oh gitu. Ya bahannya nggak mahal sih. Benang 100 gram. Oke, kita patok aja benang, kita beli 2 gulung ya 200 gram ya. Itu harganya $5 lebih, taruh $6. Dan jarumnya $3. Jadi kita dengan 2 ini kita bisa membuat tempat handphone, udah bisa membuat tas dan macam-macam deh pokoknya. Yang penting kalau basic kita melemaskan tangan dulu, murah. Kalau sudah tangan sudah lemes, apapun pokoknya benar. Mau ke toilet pun benang di bawah. Sudah cinta sama benang. Kalau saya tangan saya udah lemes langsung ngaplok orang. Ini ada pertanyaan juga nih dari Via buat Mbak Julia. Apa suka dukanya saat sedang memberikan edukasi tentang safety? Adakah kendala? Safety itu apa ya? Safety kesehatan, safety apa itu maksudnya, Via? Ya, yang mana itu? Jadi jawab dua-duanya lah. Yang tentang yang seperti BPJS itu apa sih? Asuransi. Asuransi. Kan jadi, Mbak Julia maaf tidak bisa keras soalnya satu kamar memajikan. Kan Mbak Julia tadi kan bilang setiap libur itu digunakan untuk mengedukasi tentang safety, perlunya safety untuk saving. Keselamatan kerja, Bang. Bukan saving. Nabung. Ya, disisihkan. Terima kasih Mbak Julia. Oke. Kendalanya ya, Ibu Vio, pertanyaannya.
Ya, pasti ada suka dukanya. Jadi gini, terkadang pada saat kita menjelaskan, mereka langsung gini nih, wah penipuan nih, oh scammer nih, gitu. Jadi karena memang kan kita tahu, sebagian kan memang ada yang seperti itu. Alasannya buat asuransi atau tabungan, ujung-ujungnya kan duit para TKW dilarikan, kan kasihan juga. Nah, jadi memang dibutuhkan kesabaran sih, nggak semua orang bisa menerima pertama sekali kita memperkenalkan. Tapi sebagian ada yang oke, saya pikir-pikir dulu gitu. Nah, jadi itu dibutuhkan kesabaran memang untuk mengedukasi sesama pekerja di Hong Kong. Karena kita juga memang nggak bisa sembarangan percaya orang ya. Kita butuh juga mengetahui dulu dengan jelas. Kita butuh informasi yang lengkap, baru kita memutuskan join apa enggak. Terlebih lagi soal uang. Saya memang menuntut mereka, oh pikir dulu deh gitu. Pikir dulu baik-baik. Jadi ya suka dukanya itu pasti ada. Ada yang menerima, ada yang menolak bahkan di awal, atau kadang maaf Mbak lagi sibuk gitu, langsung nggak mau dia. Seperti kayak Mbak Rahayu tadi bilang, mereka waktu mereka mensosialisasikan tentang peduli sehat Hong Kong, katanya ada beberapa yang sambutannya kurang friendly. Nah memang benar, tapi ya itulah gunanya di sini kita sharing online ini. Saya rasa betul-betul platform yang sangat bagus ya, bisa membantu orang-orang lain mungkin yang saat ini sedang nonton, atau jadi bisa membuat mereka juga lebih ngerti gitu. Kita berbagi wawasan di sini. Dan memang untuk saving itu basic penting. Mau ikut insurance atau enggak juga itu hak masing-masing. Ada juga yang enggak ikut asuransi tapi mereka saving di rumah, itu juga boleh. Nah, yang terpenting sisihkan sebagian dari pendapatan Anda, kayak mungkin kita menyisihkan buat zakat, kayak menyisihkan buat, ya yang pasti kita harus menyisihkan selalu. Jadi di awal saya mindsetnya orang Indonesia itu, apalagi saya sendiri ya, dulu mindsetnya itu salah tentang saving. Ada gaji, jalan-jalan nih, aku mau beli itu, di sana ada diskon gitu. Jadi lapar duluan, uangnya habis duluan. Jadi kebutuhan yang penting itu nggak dipikirkan. Nah, lama-lama mata ya. Iya. Nah, pada saat saya belajar kan, kebetulan saya dulu jurusan akuntansi. Nah, di situ ngerti betapa penting melakukan saving pertama. Disisihkan mungkin sekitar 10% dari penghasilan kita, itu kan sedikit banget ya. Nah, setelah disisihkan saving, barulah kita hitung kebutuhan kita tiap bulan itu apa. Kan kita bisa kalkulasikan. Oke, ini sih nominalnya kebutuhan saya tiap bulan, sisihkan. Nah, sisanya itu baru buat happy-happy. Itu yang baru benar, saving dulu kebutuhan pokok, baru sisanya boleh buat jajan atau enjoy. Nah, kalau di Hong Kong sendiri, kalau apalagi akhir tahun nih, pandemi, kalau kita keluar sedikit aja sudah tulisan gede banget. Promo, sale, itu gede banget itu gimana itu cara menghindari supaya tidak tergoda dengan tulisan-tulisan yang indah itu? Pakai kacamata hitam, Kak Leli. Alhamdulillah nggak pernah tergoda kalau itu saya. Maskernya taruh di mata ini. Ya, jadi serius, apalagi menahan kalau godaan. Zara, ya itu, aduh, gede banget tulisannya sale. Nah itu dengan Nah itu dia, terus bagaimana caranya supaya kita menghindari godaan setan itu? Itu bukan godaan setan. Bagaimana caranya? Menggoda iman. Kita nggak bisa ngatur mereka, karena itu masing-masing pribadinya masing-masing. Informasi udah tersedia, pilihan kita mau ikut atau enggak. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Kayak Ibu Leli sendiri tadi bilang di awal kan, kayak kita lihat, saya cuma TKW, saya nggak bisa apa-apa lagi selain itu. Nah, itu mindset yang salah. Jadi perlu merubah mindset. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang penting untuk kita. Nah, sekalipun kita TKW, kita bisa menjadi sesuatu. Kita bisa menulis, terus kayak Mbak Santi nih sama Ibu Leli, nah mengedukasi atau membantu para pekerja migran lainnya, atau seperti Mbak Ayu Rahayu tadi, membantu para TKW untuk lebih peduli terhadap kesehatan, dan seperti Mbak Eni
Mbak Atin, dia membantu orang lain untuk menjadi mandiri, belajar tentang satu keahlian di mana nanti kalau udah pulang Indo mungkin keahliannya bisa dimanfaatkan untuk tetap menghasilkan uang. Jadi ya, itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Kita udah bagikan informasi yang perlu. Nah, bagian mereka lah untuk memilih mau tahan diri, mau saving, atau mau tetap happy-happy, ujung-ujungnya utang. Itu Ibu. Iya, bagus. Itu Luar Julia biasa Tobing. sekali. Iya Bapak. Ya, jadi gini, saya setuju tadi the saving itu memang harus dipaksakan memang. Memang dipaksakan. Tutup semua nih, nyalain ini aja. Walaupun saya sendiri tidak mampu melakukan, tapi secara teoritis kira-kira memang harus dipaksakan gitu. Tetapi kira-kira itu Julia Tobing ini bisa memberikan kiat-kiat. Tadi ada pertanyaan yang cukup fundamental sebenarnya dari Mbak Santi. Bagaimana kiat-kiat cara untuk tidak tergoda oleh tulisan-tulisan besar, obral, diskon segala macam itu. Kan pastinya itu Julia Tobing pasti tahu kiat-kiatnya seperti apa. Tidak keluar rumah atau bagaimana itu. Kiat-kiatnya dikasih tahu, jadi bisa teman-teman bisa melaksanakan itu gitu. Bisa menghindari. Bisa menghindari, cara menghindari. Keren banget ini pertanyaannya, Jelas, Pak. Pak Wikan, kalau kita tidak keluar rumah itu tidak mungkin. Orang kita banyak benar. keluar rumah, in and out, ya nggak Kakak? Oh iya, nah, justru itu. Terus yang seperti saya bagaimana, tiap hari keluar rumah gimana ini Pak? Ya, makanya keluar rumah, tapi kan pasti ada kiat-kiatnya. Mbak Julia Tobing pasti tahu kiat-kiatnya, karena pekerjaan kita harus memaksa kita keluar rumah. Tapi bagaimana kita biar paling tidak begitu tertarik oleh diskon 90%, obral besar kira-kira gitu. Jadi disampaikan nanti bisa teman-teman bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak melakukan Mbak Santi bilang tadi, hilaf lah ya. Lapar mata. Hilaf. Nggak gampang hilaf ya Pak. Terima kasih Pak Wikan. Oke, saya jawab ya. Kalau soal shopping gini ya Pak, karena saya juga kadang tertarik lihat diskon. Udah diskon. Ya, tapi ya kiatnya gini. Jadi mungkin kita harus memang harus kayak it's okay. Kita kayak buat goal gitu. Jadi mungkin boleh bahkan mungkin kalau mau kita tulis. Jadi oke, aku saving dulu deh 3 bulan ini. Berapa yang aku bisa simpan? Nah, nanti per 3 bulan itu aku baru belanjakan gitu. Jadi jangan tiap bulan mau belanja juga kan bajunya numpuk, ntar mau diapain coba gitu. Jadi mungkin yang pertama-tama set goal. Jadi skala prioritas ya Mbak ya? Iya Pak, benar. Buat prioritas. Karena kalau saya sendiri juga nggak bisa melakukan itu. Ketika saya punya uang sedikit lewat toko sepeda, kemudian ada yang jual lampu, pernik-pernik ini itu udah hati udah nggak bisa ditahan, udah remblong saya. Makanya kayak saya bilang Berarti pertama kita berteman tadi Pak. juga Pak akhirnya. Ada temennya. Nggak bisa. Ada temennya ternyata. Makanya saya bilang tadi kembali lagi itu dari niatnya kita masing-masing. Kalau memang kita udah niatkan, pasti bisa. Saya percaya pasti bisa. Dan juga itu tadi buat prioritas yang utama. Yang pertama misal kalau kita lebih fokus, keluarga lebih utama gitu. Nah, kita akan memprioritaskan cukup dulu buat keluarga, kalau ada sisanya baru buat kita happy. Dan juga mungkin kayak utamakan apa hal-hal yang perlu. Terkadang kan mungkin kita gini, aku mau sekolah lagi deh, aku mau ikut kursus ini deh gitu. Nah, jadi kalau kita memang udah memprioritaskan sesuatu, kita akan lebih mudah menyisihkannya. Jadi mungkin kalau lewat yang tulisan gede-gede itu nantilah. Ya. Jadi memang harus di-set, Pak. Pakai kacamata hitam. Ini bahaya banget masalahnya kalau Hongkong ini. Ada Iya, diskon Natal, diskon tahun baru, diskon summer. Ya. Christmas kita juga bisa itu ya. Jadi kalau keluar itu bawa uang secukupnya saja. Benar banget Mbak Nani ya. Jadi kalau keluar itu lagi mungkin biasakan jangan pernah menggunakan uang yang belum datang atau belum sampai. Ya, itu tadi. Makanya disisihkan dulu. Itu harus dibuat pos-pos keuangannya.
ini buat saving, ini buat kebutuhan hari-hari, nah ini sisanya. Jadi kita tahu kemampuan kita itu seberapa. Jadi kalau kita, oh oke deh, mungkin bulan depan, jadi bisa. Gajian bawa keluar semua ya dadal. Gak bawa uang cash tapi bawa ATM ya sami mawon toh. Sami mawon, Iya. benar. Kan kalau di sini zamannya gesekan, Pak Wikan, kalau di sini kan nggak semua teman-teman pakai Visa Card atau maksudnya yang bisa digunakan di itu. Nggak, di maksudnya mall, ATM bukan kredit card ya. ATM Jangan. itu. Nah, ini benar penting sekali, kredit. Jangan pernah sekali kredit card. Iya. Kelihatannya kita mewah nih, gesek, tinggal gesek. Ujungnya kita terjerat karena itu utang. Betul. Ya. Kredit card itu utang loh kalau mau jujur. Bunganya lebih itu besar. Benar, kita diajak ngutang. Jadi mau cakap kayak ada hipnotisnya kredit card itu. Kita diajak ngutang. Betul. Iya, benar. Ya. Ketika kita mendapatkan kredit card itu 1 tahun pertama asik, masih bebas, asik. Bebas iuran segala macam bla bla bla, nanti kita diskon, belanjanya diskon. Benar. Iya. Benar. Dan pada waktu petugas bank menawarkan itu, mereka nggak bilang apa nanti efeknya bagi kita. Mereka yang manisnya aja. Wah, bisa belanja Pak, nanti tagihannya sekian, belakangan boleh. Ujungnya kita utangnya udah numpuk, akhirnya kita nggak bisa bayar. Nah, iya, dan disamperin debt collector biasanya. Iya. Karena mereka kan harus bisa mencari konsumen. Diskon kita nggak akan habisnya, betul. Bu Atin, gimana nih kiat-kiat supaya teman-teman kita tertarik untuk menggunakan waktu libur kita mungkin atau kesenjangan waktu yang sedikit itu supaya bisa mungkin tertarik dengan hal-hal yang positif seperti Bu Atin merajut tas dan sebagainya, gimana Bu? Kasih tips-tipsnya Bu. Tip-tipnya ya kita tuh tetap semangat. Dan kalau kita sudah bisa, jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita bisa. Dan kita jangan pelit ilmu, kita berbagi ilmu sama teman-teman tidak membuat kita miskin. Jadi kalau kita cepat puas dengan apa yang kita bisa, kayak bikin tas, oh aku udah bisa bikin tas kok. Itu nanti kita akhirnya sombong, nggak mau berbagi sama teman-teman yang lain. Jadi gimana ya? Intinya kita harus pandai-pandai membagi waktu selagi kita kerja siang ya kerja siang. Kalau kayak bikin tas itu kita biasanya malam hari, dan kalau hari Minggu memang off day itu tas itu isinya cuma benang sama jarum. Kalau ada teman yang di Hong Kong, kalau mau bergabung sama kami, bisa nanti malam apa gitu kita bisa belajar bersama. Bisa lewat online ya Bu ya, belajarnya Bu ya? Bisa lewat online, iya. Karena kita selama pandemi ini juga belajar terus lewat online. Lewat itu messenger yang muat banyak itu, kalau ke Zoom katanya kita kan nggak fokus ya. Iya, betul. Jadi kita di di messenger itu, kadang di WhatsApp itu. Oke, baik. Dari Bu Ayu, mungkin ada kata-kata terakhir untuk teman-teman kita yang disampaikan kepada teman-teman kita. Kalau sakit ingin menghubungi apa dan bagaimana? Silakan Bu Ayu. Iya, intinya saya nitip aja ya, sayangi diri. Jadi saya punya moto itu sayangi diri dengan melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini artinya bukan cari penyakit ya, gitu aja. Ingat ya, sayangi diri dengan melakukan deteksi dini. Jadi bila teman-teman mau tanya info-info kesehatan atau kapan ada pemeriksaan ini ya, atau punya keluhan apa-apa, bisa merapat ke fanpage-nya Peduli Sehat Hong Kong atau nomor WhatsApp-nya hotline Peduli Sehat Hong Kong di 59298783. Baik, terima kasih. Mungkin ada kata-kata dari Komandan Santi, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua motivator malam ini. Dan mana ya? Yang sungguh orang dengar ya? Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah memotivasi saya khususnya ya, dan juga untuk teman-teman yang sudah melihat sharing online ini. Kalian benar-benar luar biasa. Saya bisa belajar banyak dari
cara menjadi seorang public speaking pun juga boleh lah. Terus juga bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Untuk semuanya terima kasih dan jangan lupa sharing-sharing lagi dengan kita. Kalau mau sharing lebih banyak lagi silakan hubungi salah satu tim kami, tim Alpha KRPI Hong Kong, agar bisa kami sharing bersama di Zoom. Ya. Untuk Mbak Julia Tobing terima kasih, Mbak Atin SDMI Singapura juga terima kasih, Pak Wikan, juga Jomblo Laili, Vio, ya Mbak Nani Bara JP, dan semua yang sedang menonton sharing online malam ini. Makasih banyak. Itu aja dari saya. Jangan lupa berbagi ilmu dah. Terima kasih juga Ibu Santi. Mungkin ada sepatah dua kata juga dari Ibu Nani, Ketua Bara JP Hong Kong, silakan. Mungkin teman-teman semua udah memberikan motivasi yang sangat bagus ya. Pesan saya cuma satu, kita di negeri orang tetap harus ingat dengan dan cinta akan asal mula kita Indonesia, dan kita juga pergi jangan lupa tujuan kita itu merantau atau pergi ke luar negeri itu untuk apa? Jangan pernah lupa tujuan awal kita bekerja ke luar negeri itu untuk apa. Dan saya berharap teman-teman yang semuanya tetap bisa menjaga kesehatan, karena kita jauh dari keluarga, seperti pesan Bu Ayu tadi. Jadi untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, tetap ingat apa tujuan kita bekerja ke luar negeri. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Wikan, silakan. Ya. Terima kasih. Saya nggak banyak tidur dan banyak diwakili oleh Mbak Santi. Mana satu rumah dengan saya, beliau itu. Tetapi sedikit saja bahwa teman-teman ini orang hebat, orang luar biasa. Tidak usah memikirkan orang ngomong A, B, C. Jalan terus, tetap semangat. Saya tetap mendukung teman-teman. Salah satu contoh yang saya lakukan ketika ada anggota saya yang berkata sinis, bisa dicek ke Mbak Santi. Hanya nulis, TKW Hong Kong, langsung saya pecat dan langsung saat itu juga. Jadi saya tidak ini. Jadi tolong hargai diri Anda sendiri untuk tidak mengatakan kata-kata yang menurut pendapat saya itu menyakitkan hati. Ya, babulah segala macam, itu sesuatu yang menurut pendapat saya itu sangat tidak menghargai diri sendiri. Itu luar biasa. Anda itu luar biasa. Karena di rumah Anda, anak, istri, suami, ataupun siapapun berharap pada Anda tetap sehat, tetap semangat untuk keluarga dan untuk bangsa dan negara. Terima kasih, selamat malam. Salam hormat saya kepada ibu-ibu semua. Makasih Bapak. Makasih Pak. Di sini masih ada dua, Mbak Suwardi sama Vio. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Saya cuma menyampaikan buat itu Mbak Tobing yang dari mana tadi? Taiwan ya? Hong Kong. Dari Hong Kong juga. Medan, ya, dari Medan. Oh, dari Medan. Dong he beng bah. Salam kenal dari Pani. Terima kasih, Bu. Mbak Lili Tobing ini sepertinya kenal banget dengan Ibu Ani Huta Barat. Ani Sinaka Huta Barat. Kayaknya kita pernah ketemu ya, Kak Julia. Iya, perasaan kayak pernah ketemu gitu. Dulu kan kita di TKN sama-sama. Kemarin pas jadi saya ceritanya itu kita ke flashback ya. Iya, Jadi nanti ngobrolnya nanti aja ya. Iya, di TKN ya. Dulu rambutnya pendek. Ini pendek. Iya, saya mau terima kasih. Terima kasih sama Bu Leli ya. Bu Leli, iya karena saya salut sama ibu-ibu ini semua, sama bapak-bapak ini. Saya percaya pasti udah lama di Hong Kong ya. Saya baru 3 tahun, masih baru. Makasih udah punya kesempatan buat kenal dan berbagi. Sama-sama Kak Julia. 3 tahun sudah merilis satu buku. Iya, jadi nanti ya seperti yang tadi Bu Atin, jadi kalau dari awal sampai akhir saya tidak bisa merangkum karena ini tidak bisa dirangkum karena sangat luar biasa sekali.
ilmu-ilmu yang didapat dari Kak Julia, dari Ibu Atin, dari Pak Wikam dan teman-teman semuanya ini sangat luar biasa sekali, termasuk Ibu Ayu tentang kesehatan. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa kita di luar negeri kalau tidak bisa menjaga diri kita sendiri, tidak menjaga nama baik kita sendiri, tidak menjaga baik kesehatan kita sendiri, tidak bisa menjaga saving uang kita sendiri, siapa lagi? Karena orang lain hanya bisa melihat. Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang melihat kita negatif. Maka dari itu, mari kita positifkan teman-teman kita yang di luar kita sana untuk bahwa kita tidak seperti itu. Jadi mungkin hanya itu aja harapan kami. Terima kasih kepada Kak Sudah Tobing, Ibu Atin, dan teman-teman semuanya. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi, kita ajak ngobrol-ngobrol seperti ini, karena ini memang wadah untuk teman-teman yang mau berbagi ilmu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat tidur, selamat istirahat. Nggak ada sesi Oh, foto. sesi foto. Siap, siap. Sesi foto. Hari ini sesi foto dulu, siap.